memprovokasi masyarakat sipil agar masyarakat tidak saling percaya antar sesama mereka, agar masyarakat tidak percaya dengan pemerintahnya, agar masyarakat tidak percaya dengan negaranya. Macam-macam langkah-langkah yang dilakukan. Saya ambil contoh provokasi yang paling konkret. Ini konkret banget ini. Sedang nyebar di hari-hari ini, pekan-pekan ini, di semua grup WhatsApp, terutama grup masjid dan majelis taklim. Ada orang dengan style Chinese, wajahnya Cina. Dia membuat pernyataan begini, umat Islam di Indonesia itu ngelunjak semua. Kalimatnya jadi jelek kan? Ngelunjak semua. Kristen selama ini terlalu banyak ngalah. Coba kalau umat Kristen melawan, habis umat Islam itu. Buktinya di Ambon dan Poso, dibantai semua orang Islam. Nah, ini luar biasa provokasinya. Orang Kristen sabar, saudara. Kalian aniaya, kita nggak ngelawan, diem aja, saudara. Coba kalau orang Kristen ngelawan kayak di Poso, kayak di Ambon. Selesai kalian semua Indonesia. Taruhan berani ketokan kepala saya, saudara. Belum tentu kalian menang, walaupun orang jumlahnya cuma 30 juta sekalipun ya. Kalian perang hari ini di Indonesia, Kristen lawan Islam, belum tentu kalian orang Islam menang. Adanya Indonesia bubar, saudara. Percaya nggak? Taruhan kepala saya, saudara. Dan tidak main-main saya. Buktinya apa? Buktinya di Ambon sama di Poso. Apakah Islam menang? Ya, di Poso, di Ambon, apakah Islam menang? Enggak, saudara. Padahal kan jumlah orang Islam di Indonesia lebih banyak, saudara. Buktinya apa? Indonesia kan 400 tahun kalian ditaklukkan oleh Belanda. Padahal jumlahnya Belanda lebih sedikit. Tidak akan menang. Buktinya seluruh negara Arab di dunia ini hari ini di bawah kakinya orang-orang kafir, saudara. Hati-hati. Orang yang sumbunya pendek, gampang betul meledus, gampang panasan, gampang marah-marah. Padahal begitu saya konfirmasi ke beberapa jenderal di Mabes Polri, bagaimana dengan video ini? Apa kata para jenderal? Orang ini adalah alat kepentingan asing. Dia sengaja dijadikan alat untuk memprovokasi, mengadu domba bangsa Indonesia, dan dia disimpan di Jerman. Makanya nggak bisa dikejar sama polisi, dilindungi oleh Jerman atas nama kebebasan. Jadi sedemikian rupa, satu langkah saja dia jejekin kaki ke Indonesia, langsung disikat itu oleh kepolisian. Contoh lagi, Saifuddin Ibrahim. Dia itu Ustadz Al-Zaitun. Yang aneh-aneh itu kemarin. Ustadz Al-Zaitun lalu masuk Kristen jadi pendeta. Lalu menjelek-jelekkan Islam, menghina Islam, menghina Al-Quran. Dia disimpan di Amerika Serikat dan dilindungi. Ada lagi Veronica Koman. Nama aja Kuman kan? Itu memprovokasi dari Australia terkait dengan Papua. Kita sebel banget, tapi nggak bisa nangkap karena dilindungi oleh Australia. Balik ke konten yang pertama tadi. Ini orang seolah-olah dia Kristen, seolah-olah dia Chinese. Pernyataan dia ini itu sangat membahayakan umat Kristen dan sangat membahayakan etnis Cina. Betul nggak? Ya termasuk istri saya bahaya karena istri saya Cina soalnya. Dan keluarga istri saya itu ada yang Katolik, ada yang Kristen, ada yang Buddha gitu. Chinese semua, beda agama. Kemudian yang berikutnya, pernyataan dia yang mengatakan kalau umat Kristen melawan, umat Islam habis dibantai. Buktinya Poso dan Ambon. Itu sangat provokatif. Dia membangkitkan luka lama. Padahal sebetulnya konflik Poso dan Ambon tidak ada pemenang, semuanya kalah. Betul nggak? Yang Muslim banyak jadi korban, yang Kristen juga banyak jadi korban. Ini bahaya sekali provokasi yang kayak gini. Dan itu sebetulnya bukan perang agama, Bapak Ibu. Setelah ditelusuri sekarang, itu ternyata siasat adu domba untuk menggagalkan reformasi. Nah, saya sebelum Ramadan ceramah
di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di Kupang itu Pak Gunadi agama Katolik mayoritasnya. Jadi saya ceramah di sana Bapak Ibu, pesertanya 70% non-Islam. Katolik, Kristen, baru sisanya yang Islam. Dan mereka mau mendengarkan ceramah saya. Dalam obrolan-obrolan mereka cerita, Ustadz, konflik Ambon Poso hampir meluas di Kupang juga. Cuman begini, di Kupang itu Katolik, Kristen, Islam itu satu keluarga. Kakaknya Katolik, kakaknya lagi Kristen, adiknya Islam. Jadi mereka saling mengenal, cuman beda agama. Jadi begitu ada kejadian pembakaran gereja, kami liatin muka-mukanya kok nggak ada yang kenal. Disitulah kami sadar, oh ternyata yang bakar gereja ini bukan umat Islam. Karena kalau Islam, mereka kenal siapa orangnya. Ternyata yang bakar gereja ini oknum. Tujuannya apa? Agar reformasi gagal. Indonesia chaos, hancur, perang saudara. Itu batu ujian kita. Nah, ini dibangkitkan kembali oleh konten tersebut. Hati-hati dengan provokasi dalam bentuk apapun. Saya pada kesempatan kali ini hendak menyampaikan tentang proxy war. Apa itu proxy war atau perang proxy? Kalau dalam bahasa kitanya, orang Jawa nyebutnya nabok nyilih tangan. Jadi perang modern ini Bapak Ibu bukan lagi konfrontasi terbuka. Itu mubazir malahan. Invasi militer seperti Rusia ke Ukraina itu menghabiskan banyak nyawa dan menghabiskan banyak modal. Nah, negara-negara maju itu perang di zaman modern menggunakan proxy war, perang proxy. Jadi ia memanfaatkan unsur lain untuk melemahkan suatu negara. Siapa yang dimanfaatkan? People, masyarakatnya. Nah, Indonesia ini negara besar, negara dengan garis pantai terpanjang sedunia internasional, negara dengan populasi penduduk SDM-nya nomor 4, ranking 4 sedunia internasional, negara dengan kebudayaan yang sungguh luar biasa, namun susah sekali untuk diadu domba. Karena kita ini punya konsensus kebangsaan atau pilar berbangsa dan bernegara. 4 pilar berbangsa dan bernegara kita: 1. Pancasila, 2. Undang-Undang Dasar 1945, 3. Negara Kesatuan Republik Indonesia, 4. Bhinneka Tunggal Ika. Ini 4 konsensus kebangsaan kita. Makanya orang yang hendak menghancurkan negara kita yang diganggu 4 pilar ini. Ini yang diganggu. Pancasila yang dikafir-kafirkan, Undang-Undang Dasar yang diharam-haramkan, sistem kenegaraan NKRI yang ditogut-togutkan, cara melemahkannya. Nah, kita mesti waspada dengan fenomena proxy war ini. Karena negara-negara yang berperan di sini itu berusaha memprovokasi masyarakat sipil agar masyarakat tidak saling percaya antar sesama mereka, agar masyarakat tidak percaya dengan pemerintahnya, agar masyarakat tidak percaya dengan negaranya. Macam-macam langkah-langkah yang dilakukan. Saya ambil contoh provokasi yang paling konkret. Ini konkret banget ini. Sedang nyebar di hari-hari ini, pekan-pekan ini, di semua grup WhatsApp, terutama grup masjid dan majelis taklim. Ada orang dengan style Chinese, wajahnya Cina, agamanya Kristen. Dia membuat pernyataan begini: umat Islam di Indonesia itu ngelunjak semua. Kalimatnya jadi jelek kan? Ngelunjak semua. Kristen selama ini terlalu banyak ngalah. Coba kalau umat Kristen melawan, habis umat Islam itu. Buktinya di Ambon dan Poso dibantai semua orang Islam. Nah, ini luar biasa provokasinya. Hati-hati. Orang yang sumbunya pendek gampang betul meledus, gampang panasan,
gampang marah-marah. Padahal begitu saya konfirmasi ke beberapa jenderal di Mabes Polri, bagaimana dengan video ini? Apa kata para jenderal? Orang ini adalah alat kepentingan asing. Dia sengaja dijadikan alat untuk memprovokasi, mengadu domba bangsa Indonesia, dan dia disimpan di Jerman. Makanya nggak bisa dikejar sama polisi, dilindungi oleh Jerman atas nama kebebasan. Jadi sedemikian rupa, satu langkah saja dia jejekin kaki ke Indonesia, langsung disikat itu oleh kepolisian. Contoh lagi, Saifuddin Ibrahim, dia itu Ustadz Al-Zaitun, yang aneh-aneh itu kemarin. Ustadz Al-Zaitun lalu masuk Kristen jadi pendeta, lalu menjelek-jelekkan Islam, menghina Islam, menghina Al-Quran. Dia disimpan di Amerika Serikat dan dilindungi. Ada lagi Veronica Koman, nama aja Kuman kan, itu memprovokasi dari Australia terkait dengan Papua. Kita sebel banget, tapi nggak bisa nangkap karena dilindungi oleh Australia. Balik ke konten yang pertama tadi, Islam, umat Islam ngelunjak. Ini orang seolah-olah dia Kristen, seolah-olah dia Chinese. Pernyataan dia ini itu sangat membahayakan umat Kristen dan sangat membahayakan etnis Cina. Betul nggak? Ya termasuk istri saya bahaya, karena istri saya Cina soalnya. Dan keluarga istri saya itu ada yang Katolik, ada yang Kristen, ada yang Buddha gitu. Chinese semua, beda agama. Kemudian yang berikutnya, pernyataan dia yang mengatakan kalau umat Kristen melawan, umat Islam habis dibantai. Buktinya Poso dan Ambon. Itu sangat provokatif. Dia membangkitkan luka lama. Padahal sebetulnya konflik Poso dan Ambon tidak ada pemenang, semuanya kalah. Betul nggak? Yang Muslim banyak jadi korban, yang Kristen juga banyak jadi korban. Ini bahaya sekali provokasi yang kayak gini. Dan itu sebetulnya bukan perang agama, Bapak Ibu. Setelah ditelusuri sekarang, itu ternyata siasat adu domba untuk menggagalkan reformasi. Nah, saya sebelum Ramadan ceramah di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di Kupang itu Pak Gunadi agama Katolik mayoritasnya. Jadi saya ceramah di sana, Bapak Ibu, pesertanya 70% non-Islam. Katolik, Kristen, baru sisanya yang Islam. Saya demen banget itu, senang sekali. Saya ceramah di Kupang, disambut oleh warga umat Katolik, umat Kristen, dan mereka mau mendengarkan ceramah saya. Dalam obrol-obrolan mereka cerita, Ustadz, konflik Ambon Poso hampir meluas di Kupang juga. Cuman begini, di Kupang itu Katolik, Kristen, Islam itu satu keluarga. Kakaknya Katolik, kakaknya lagi Kristen, adiknya Islam. Jadi mereka saling mengenal, cuman beda agama. Jadi begitu ada kejadian pembakaran gereja, kami liatin muka-mukanya kok nggak ada yang kenal. Disitulah kami sadar, oh ternyata yang bakar gereja ini bukan umat Islam. Karena kalau Islam, mereka kenal siapa orangnya. Ternyata yang bakar gereja ini oknum. Tujuannya apa? Agar reformasi gagal. Indonesia chaos, hancur, perang saudara. Itu batu ujian kita. Nah, ini dibangkitkan kembali oleh konten tersebut. Nanti dalam channel YouTube saya, yang saya maksud orang ini tadi, akan saya masukkan videonya. Biar Bapak Ibu bisa nonton, oh ini toh yang dimaksud Pak Ustadz itu. Hati-hati dengan provokasi, dalam bentuk apapun. Nah, ini proxy war adalah strategi Barat untuk melemahkan negara lawan. Ini kuliah tingkat tinggi sebenarnya ini ya. Sebenarnya ya. Cuman saya sederhanakan bahasanya. Nah, ini sudah berhasil di Arab. Proxy war itu sudah berhasil di Arab. Bagaimana caranya? Memanipulasi, kita ulangi, bagaimana cara strateginya? Merekrut dan memanipulasi masyarakat sipil agar mereka bangkit melawan negara dan pemerintahnya. Nah, di Arab dikasih judul biar agak Islami, namanya At-Tauratul Arabiyah, kebangkitan Arab. Dalam bahasa Inggrisnya
Arab Spring. Katanya kebangkitan Islam, katanya menegakkan syariah, katanya kebangkitan Arab, tapi pada kenyataannya mereka perang saudara, konflik yang berkepanjangan. Hasilnya apa? Presiden Ben Ali Tunisia jatuh, Yaman Presiden Ali Abdullah Saleh jatuh, Mesir Husni Mubarak jatuh, Libya Muammar Gaddafi jatuh. Muammar Gaddafi ditangkap, dibunuh, diselokan. Presiden yang berhasil mensejahterakan Libya, gara-gara rakyatnya diprovokasi agar melawan negara, Amerika Serikat intervensi ikut campur, akhirnya Libya sampai sekarang menjadi negara miskin, negara yang lemah. Sebelumnya Irak, Saddam Hussein juga tewas mengenaskan. Dan sekarang Suriah, sampai sekarang nggak selesai-selesai perang saudara. Karena proxy war. Belum lagi Afghanistan, perang saudara. Taliban tuh serem banget. Amerika Serikat pura-pura perang sama Taliban. Setelah tujuan mereka tercapai, mereka tinggalkan Afghanistan, mereka izinkan Taliban berkuasa. Akhirnya warga Afghanistan yang 100% muslim, sukunya cuman 7, madhabnya cuman 1, tapi perang saudara. Gara-gara apa? Proxy war. Hati-hati. Memang ada disebutkan di dalam hadis Nabi. Pakai hadis kita ya, biar lebih mantap. Inna syaitana qad aisa ayya'budahul musadduna fi jaziratil Arab. Sesungguhnya setan sudah kehabisan cara untuk menggoda orang-orang yang rajin sholat agar nyembah setan. Jadi orang-orang yang rajin sholat digoda lagi agar nyembah setan, nggak bisa. Yang sudah rajin ke masjid digoda untuk nyembah setan, nggak bisa. Makanya sekarang walakin fitahrisi bainahum, tapi setan selalu berhasil mengadu domba antar sesama mereka. Nah, jangan sampai sedemikian rupa Bapak Ibu. Orang-orang yang mengatasnamakan agama lalu ngajak kita nggak percaya sama pemerintah, lalu ngajak kita melawan pemerintah yang sah. Halo, ini tepur kawah pengantu ya. Tapi suasananya enak betul ini Bu Sri. Kita yang di Waikandes dulu kan kemarin juga ada ijo-ijo di belakangnya itu ya. Di background saya itu ini juga ada pohon coklat. Tadi ada nyamuk gigit saya tadi. Jadi balik lagi bahwasanya sampai mana tadi? Orang-orang yang rajin sholat sudah nggak bisa lagi digoda agar nyembah setan, tapi selalu berhasil diadu domba antara sesama mereka semua. Nah, sekarang yang harus kita waspadai adalah oknum-oknum yang mengatasnamakan agama, tapi untuk ngajak kita melawan negara dan pemerintah yang sah. Saya ambil contoh yang sederhana. Para pengasong khilafah. Bandar Lampung geger gara-gara khilafatul muslimin. Punya khalifah lagi, khalifah palsu. Namanya Abdul Qadir Hasan Baraja. Para pengasong khilafah itu mengiming-imingi kita dengan angin surga. Kalau kita menegakkan khilafah, kita menegakkan hukum Allah. Katanya ya Pak, biar kita ini terkesan jihad gitu. Nanti kalau khilafah tegak, BBM gratis, listrik gratis, kesehatan gratis, sekolah gratis, nggak bayar PBB. Itu iming-imingnya. Saya ajarin cara mematahkan mereka. Karena itu cuman angin surga. Karena itu cuman mimpi-mimpi yang disajikan. Itu untuk membuai kita semua. Cara ngejawabnya gampang banget. Tanya balik sama dia. Kalau khilafah tegak, NKRI mau dikemanakan? Pasti jawabnya NKRI dibubarkan. Itulah masalahnya. Pada kenyataannya, pada akhirnya mereka akan melawan negara, melawan pemerintah yang sah. Kalau melawan negara, bukannya listrik gratis, malah kita hancur-hancuran. Ya Pak ya. Makanya Bapak Ibu, dosa paling besar itu adalah dosa melawan negara.
dan melawan pemerintah yang sah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja minat ta'ah," barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, wa faraqal jamaah, dan dia melawan al-jamaah, yakni melawan negara, memberontak negara, famata, maka dia mati, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Jadi kalau ada orang yang mengatasnamakan agama tapi melawan pemerintah, melawan negara, melawan aparat negara, maka dia sesat dan menyesatkan. Matinya bukan mati syahid, matinya mati sangit. Hati-hati dengan itu semua. Ustadz, tapi kami nggak suka sama pemerintahnya. Begini Bapak Ibu, namanya politik, like and dislike. Benar nggak bahasa Inggrisnya ini? Kita ini hidup suka atau tidak suka. Ada yang senang sama Pak Jokowi, ada yang nggak senang sama Pak Jokowi. Itu wajar. Ini namanya manusia. Man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Barang siapa yang benci kebijakan pemerintahnya, mbok yau sabar. Bukan malah ngeberontak atau melawan, sabar. Ada nggak kebijakan pemerintah yang Bapak Ibu nggak suka? Ada nggak? Yang nggak suka? Nyebut aja, nggak dimarah Pak Uyadi, nggak. Ada kan? Ada nggak kebijakan pemerintah yang Bapak Ibu suka? Banyak kan? Saya ambil contoh sederhana, misalnya pembangunan jalan tol. Jalan tol itu ada yang nggak suka. Apa kata yang nggak suka? Jalan tol nggak bisa dimakan. Emang cangkem siapa yang mau makan jalan tol? Eneng-eneng aja. Sebel banget. Nyinyir jalan tol aja kerjaannya. Saya tahu lah dia nggak suka sama jalan tol, bukan sama jalannya. Dia nggak suka ngapa Pak Jokowi yang ngebangun. Sorry, pakai jalan tol kata dia. Setahun 2 tahun ya, karena COVID nggak bisa mudik. Begitu bisa mudik, pulang dia ke Palembang. Begitu pulang balik lagi sudah harus balik, sampai rumah cerita, enak sekarang ke Palembang 3 jam. Kata saya, Jokowi menang akhirnya dia. Oke Bapak Ibu, presiden yang katanya pelongo, yang katanya mukidi, ada yang nyebutnya deso, ada yang nyebutnya apa? Jokodok. Sadis orang menghinanya. Ada yang nyebutnya Firaun. Tapi presiden yang katanya deso itu sekarang mendunia. Semua pemimpin negara dunia berdecak kagum. Beliau membangun infrastruktur. Ngapa sih Bapak Ibu Pak Jokowi bangun infrastruktur? Indonesia itu indeks pembangunan infrastrukturnya masih ranking 50 Bapak Ibu. Di bawah Singapura, Malaysia, Thailand. Kita masih di bawah mereka. Walaupun saya maklum lah, karena 3 negara itu kan masih kecil kan, dibandingin sama negara kita yang luas ini. Kemudian indeks konektivitas jalan raya, Indonesia itu masih ranking 109 Pak. Masih buncit banget. Karena melihat kita rankingnya paling buncit, Pak Jokowi all out, habis-habisan bikin jalan tol, membangun Papua. Bikin Papua tuh, jalan di Papua Bapak Ibu, ruas Trans Papua, barangkali Pak, barangkali nih, sampai kiamat belum tentu break even point itu. Tapi Pak Jokowi bukan melihat nilai bisnis, tapi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Papua juga saudara kita, betul nggak? Tepuk tangan dulu lah, biar Pak Jokowi nonton ini ya. Ya kita harus dukung dong pembangunan yang positif. Sekarang dunia internasional betul-betul tercengang dengan kebijakan ekonomi Pak Jokowi. Apa itu? Larangan ekspor nikel, kemudian batu bara, kemudian bulan 6 nanti bauksit, kemudian larangan ekspor minyak mentah kelapa sawit. Dunia internasional teriak-teriak, mereka gugat Indonesia. Sekali kalah gugatan, 2 kali kalah gugatan, yang ketiga kali menang gugatan. Nggak ada yang berani kecuali Pak Jokowi.
Makanya jangan sekali-kali jenengan berpikir mencari pengganti Pak Jokowi. Carilah penerus Pak Jokowi. Tepuk tangan lagi yuk. Pokoknya di Ustadz ini enak banget ya, netral ngomongnya ya. Wah, masuk semua. Jadi Bapak Ibu, nah ini ada generasi Z. Generasi Z ini dan ya. 3 nih, ganteng, manis, ganteng, cantik. Waduh. Tapi jangan rebutan ya. Jangan berantem. Ini adik-adik. Adik-adik saya ingatkan, daripada Anda terjebak dalam perdebatan politik identitas, politik primordial, kebanggaan kesukuan, kebanggaan yang sifatnya identitas, itu nggak maju-maju kita. Orang mah sudah terbang ke bulan. Kita masih aja ngurusin yang nggak jelas-jelas itu Bapak Ibu. Jadi adik-adik masuklah ke persaingan global. Karena begini proyeksi Pak Jokowi, 2045 nanti Indonesia akan sejajar dengan semua negara maju di dunia internasional. Sebut tangan. Tapi syaratnya satu, mampu bersaing. Ya siapa dong yang bisa bersaing? Ya anak muda. Anda berkarya, sekolahlah setinggi mungkin, berkaryalah sebanyak mungkin, bersaing dengan persaingan global. Makanya kata Pak Mahfud MD, jangan sampai hanya gara-gara politik sesaat 2024 kita melupakan kompetisi global. Akhirnya kita nanti kalah dalam persaingan global. Yang kedua, syaratnya agar kita maju di 2045 nanti sejajar dengan semua negara maju, tidak ada chaos di dalam negeri. Makanya kemarin Bapak Ibu 2019 kita dikotakkan 01, 02 cebong sama kampret. Lakinya milih Pak Jokowi jadi kecebong, biniknya milih Prabowo jadi kampret, anaknya kecipirit. Gabungan kecebong sama kampret. Jadi kita terbelah Bapak Ibu. Dan isu misalnya kecurangan pemilu, pemilu sejujur itu mereka buat framing negatif. Ini namanya post-truth. Post-truth itu begini, zaman dimana kebohongan yang disampaikan berulang-ulang akan diterima sebagai sebuah kebenaran. Isu pemilu curang itu kan bohong, tapi diterima oleh orang-orang yang tidak punya akal sehat sebagai sebuah kebenaran. Tujuannya apa? Biar chaos, masyarakat sipil bisa dikendalikan untuk melawan negaranya sendiri. Indonesia ngulang lagi, jatuh lagi. Nah, kita sudah cerdas. Buat anak-anak muda, daripada Anda terjebak dalam kotak-kotak politik sedemikian rupa, saran saya cuma satu, ayo berilmu, ayo berkarya. Karena masa depan Indonesia ada di tangan Anda semua. Tepuk tangan lagi Bang, nggak apa-apa. Bagus itu. Oke, dikit lagi ya. Adapun kepentingan pragmatis jelang 2024, ya ini kan jelas politik, ini hajatan kita ya. Nggak bisa kita tolak Bapak Ibu. Hanya saja memang siapapun yang terpilih di 2024 nanti, yakin percayalah, itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Kira-kira setuju nggak kira-kira? Ya kalau nggak setuju kafir, jangan macam-macam. Nggak percaya sama takdir namanya. Kita ini begini Bapak Ibu, ajaran agama manapun, Katolik ya Pak, Katolik, Islam, Kristen, Protestan ya, Hindu, Buddha, Konghucu, termasuk aliran penghayat, semua meyakini segala sesuatu terjadi karena takdir. Kita cuman berikhtiar, betul? Jangankan presiden Bapak Ibu, daun yang jatuh saja, ini daun coklat udah menguning satu tuh yang di sini. Kalau daun ini jatuh, detik daun itu jatuh sudah ditakdirkan oleh Allah. Akan jatuh hari ini, tanggal sekian, jam sekian, menit sekian, detik sekian, itu takdir. Ini kita imani sebagai keimanan qada dan qadar. Ini rukun iman yang keenam Bapak Ibu. Kalau kita nggak meyakininya, kafir kita. Artinya kalau daun yang jatuh saja sudah ditakdirkan oleh Allah, yakin percayalah, presiden terpilih 2024 nanti sudah ditakdirkan oleh Allah. Entah Pak Ganjar Pranowo, entah Pak Prabowo Subianto, entah Pak Anies Baswedan, atau Pak Mahfud MD, Sandiaga Salahuddin Uno, Erick Thohir. Tapi kalau maunya saya, maaf ini bukan kampanye, kalau maunya saya yang jadi presiden. Kalau saya jadi presiden, saya janjilah Bapak Ibu, saya ajak pengajian ke Istana Negara semua. Nanti Pak Wiyadi langsung saya jadikan ketua DPR RI.
Kemudian Mbak Sri saya jadikan Menteri Pemberdayaan Perempuan. Pak Palgunadi saya jadikan Menteri Pertanian. Kemudian Pak Desairan Menteri Agama. Menteri Agamanya ompong nantinya. Republik Sukarame. Republik mimpi ya. Siapa yang mau memilih saya? Artinya kalau ikut ego manusia Bapak Ibu, ya maunya kita dong yang jadi presiden. Betul nggak kira-kira? Tapi Tuhan nggak demikian. Ana urid wa anta turid wallahu fa'alul lima yurid. Saya punya keinginan, panjenengan semua punya keinginan, tapi Tuhan hanya mengerjakan apa yang Dia inginkan. Terima takdir apa adanya. Baik, itu saja dulu dari saya. Jangan percaya sama adu domba. Jangan mau kita diprovokasi, karena kita semua bersaudara. Saya closing dengan tagline ya. Siapa Anda? Pancasila. Siapa kita? Indonesia. NKRI. Harga mati. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Keren. Pokoknya masuk YouTube bagus lah ini. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.